selamat datang di SMK Negeri 1 Dalam Masilul. Berikut kami dari CGP 89 akan menyampaikan mengenai materi budaya positif sejawat. Sejawat budaya Masilul juga dapat menerapkan budaya positif Masilul. Mari. Semangatnya masih tinggi, ya kan? Pensiun lagi kan? Tapi kan pengalaman itu tidak bisa mental, tidak pasti berbeda. Mungkin di hal ini bisa lah menang yang muda. Karena yang ini belum tentu menang yang muda. Itu kan pasti pengaruh aja Nanti kan. urusan anak muda ini kan empat sebelah kadang kan bahaya. Banyak sahabat lagi kita. Bisa memahami semua di kesatuan kita ini yang dimana pun model-model orangnya harus sabar, siap selalu tidak diterima, ya kan, siap selalu disalahkan. Jadi oke Pak, apa ya nanti buat aja. Nah, kalau nanti kami berisian nggak apa-apa, jalan aja. Izinkan melanjutkan itu. Iya. Tapi kami buat undangan dulu Bu. Jam 12 kami dulu. Oke. Izin Bu, Makasih ya Bu. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih kami kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita untuk sesi Bapak Ibu, kita mulai dengan doa dimulai. Doa selesai. Oke, aktivitas kita Bapak Ibu. Yang kami hormati dari kepala sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, yang kami hormati Bapak dan Ibu pembicara pada kegiatan kita siang hari ini, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang sudah datang pada hari ini. Untuk acara kita pada hari ini yaitu mengenai pemaparan budaya positif yang akan kita laksanakan di lingkungan sekolah. Sebelum kita sampai kepada materi, untuk acara yang pertama akan ada pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, arahan dan bimbingan dari yang mewakili kepala sekolah, dan yang ketiga nanti pemaparan materi oleh Bapak Ibu pembicara yang sudah hadir pada saat ini. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepatah dua patah kata atau arahan dan bimbingan dari yang mewakili kepala sekolah kepada Bapak Wakil Kepala Kurikulum. Kami persilakan. Terima kasih Tuan Ketua Acara Pak Ibu atas kebetulan kesempatannya. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu semua sungguh bisa hadir ke tempat ini untuk acara destinasi bagi rekan-rekan kita yang mengikuti program guru keberagaman budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kami berterima kasih sehadirannya. Tadi kepala sekolah menyampaikan kepada saya seharusnya ibu kepala sekolah yang hadir di sini, karena kepala sekolah sudah dihubungi sama bapak ibu CGP ini untuk membuka acara ini. Tapi kan ada suatu hal kegiatan. Tadi beliau yang saya tolong Pak diwakilkan saya untuk membuka kegiatan ini. Bapak Ibu ingin saya sampaikan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus, yang kegiatan destinasi tentang budaya positif. Tadi saya berbincang sebentar bahwa budaya positif ini banyak yang mengikutinya,
mungkin kedepannya mungkin anak menjadi memiliki karakter yang positif juga. Baik Bapak Ibu seluruhnya, diharapkan Bapak Ibu semua untuk aktif partisipasi dalam kegiatan ini supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan. Semoga kita tetap semangat untuk mengikutinya, dan kepada Bapak Ibu CGP juga tetap semangat dalam menjalankan proses pendidikan kepemimpinan, terutama pada disiplin gaya positif ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kurikulum atas arahan dan bimbingannya kepada kami hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, yang pertama kita buat kesepakatan kita untuk pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, mohon handphonenya kita silentkan. Yang kedua, suara ya mohon suaranya kita pelankan ya Bapak Ibu ketika kita tidak menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, ketika mau bertanya Bapak Ibu, nanti silakan raise hand atau mengangkat tangannya. Baik Bapak Ibu, mari buat Bapak Ibu yang sudah ada di tempat ini, biar kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita masing-masing, kita damaikan hati kita masing-masing, agar kegiatan ini, agar materi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara dapat kita terima dengan baik. Mari Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam, buang, tarik nafas dalam-dalam, buang. Kiranya Bapak Ibu, hati Bapak Ibu seluruhnya sudah damai, maka kita akan masuk ke materi kita. Berikutnya Bapak Ibu, adapun topik ataupun materi yang akan disampaikan oleh pembicara pada hari ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nanti yang dua materi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Fredrik. Yang ketiga, ada materi keyakinan kelas. Yang keempat, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti dua materi ini akan disampaikan oleh Bu Resti Maya. Yang kelima, restitusi ataupun 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dua materi yang terakhir ini akan saya sampaikan nanti untuk di materi berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi dan hukuman dan penghargaan dan restitusi, kami serahkan kepada Pak Fredrik. Kepada Pak Fredrik, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Sebelumnya boleh kita lihat di laptop benar. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini pada pembahasan kali ini, yaitu yang memberikan kesempatan kepada saya dengan mengenai suara konsep pembahasan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelumnya untuk kita semua yang ada di sini, begitu kita mendengar disiplin, kita mungkin ada terpikir kepada kita sendiri bahwasanya disiplin itu merupakan peraturan. Ternyata Bapak Ibu, setelah kami memasuki guru, disiplin tidak berpatok kepada peraturan, tapi lebih melekat kepada keyakinan, implementasi dari keyakinan kita. Maka dari situ, di sini juga ada yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Apa sih hubungannya? Mari kita masuk ke masa selanjutnya. Di situ ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma dengan kegiatan
situ kalau Bapak Ibu perhatikan, telapak tangan itu digenggam, ya. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskanlah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya Anda. Buatlah sebuah kepalan. Lalu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang Anda genggam. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja untuk membuka telapak tangan. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membukakan benda yang sudah Ibu genggam tadi? Tidak, Pak. Iya, tidak. Kenapa? Tapi mungkin ada yang bilang, pasti saya kasih Pak, karena dia sudah berusaha membuka. Setiap orang punya paradigma yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kenapa dia bilang tidak? Tidak, karena itu hak saya berjuangkan, tetap jadi genggaman saya. Sekalipun ada sesuatu yang mencoba membuka tangan saya tidak akan membukanya karena itu milik saya. Ya, Bapak Ibu ya, itu paradigma. Lalu di situ ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu teori yang disebut dengan ilusi kontrol, Bapak Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ada ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa sih maksud ilusi? Ilusi adalah suasana bagaimana Bapak Ibu melakukan kontrol terhadap relasi. Jadi seperti kami ini disebut sedang mengilusi. Membuat Bapak Ibu mencoba untuk menerima materi yang kami sampaikan agar Bapak Ibu juga dapat menerapkannya seperti yang kami terapkan juga di kelas ini. Begitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh ya, bertanya. Di situ juga ada siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini jadi pertanyaan. Kadang-kadang ada beberapa orang bertanya, oh jadi kau yang kontrol Bapak kan gurunya. Nah, kan gitu. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu ya. Ada stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Di mana itu stimulus respon bisa Bapak Ibu lihat di depan. Kalau kurang jelas bisa dibilang Bapak Ibu ya. Nanti biar saya jelaskan lagi ya lewat info saya. Di situ ada yang di bagian pertama stimulus respon. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon biasanya ini dipakai oleh seseorang yang ingin mensukses orang lain supaya mengikuti dirinya. Kalau kalian pernah melihat itu lebih ke caleg-caleg ya, biasanya kita itu disukis untuk melakukan apa yang kita ingin. Tapi di dalam kelas ini kita itu membuat siswa-siswa itu bagaimana supaya siswa itu mengikuti keinginan kita, agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Dan ternyata ada teknik seni-seninya. Setelah kami memasuki guru penggerak, calon guru penggerak, barulah kami tahu ternyata segala sesuatunya itu tidak dipikirkan secara umum, tetapi ada teknik-teknik. Contohnya dalam hal memancing pun ada teknik-teknik. Bukan cuma tarik umpan, letak aja, enggak. Lihat suasana air, cocoknya tempatnya. Lihat mata air yang kamu gunakan. Kenapa? Bisa saja kamu dapat ikan yang sangat besar. Kalau mata airnya kecil, pasti lepas. Pilih umpan yang bagus, jenis tali, bahkan sampai kayu yang kamu gunakan untuk menjadi kayu pemancing tali. Jadi semua sering-sering. Lanjut yang kedua, itu perilaku guru dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, itu stimulus responnya supaya anak-anak tersebut atau orang yang berhadapan sama kita itu jika dia melakukan kesalahan, dia tahu dia melakukan buruk. Oh, ini salah. Aku ganggu teman, kamu ganggu teman. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya mengaku salah. Dia sudah tidak nyaman gara-gara saya. Itu sudah menggunakan stimulus secara Jadi di sini Bapak Ibu di disiplin positif Bapak Ibu ya, di disiplin positif Bapak Ibu lihat itu ada tabel yang memang agak rumit ya Bapak Ibu ya. Ada di situ teori kontrolnya yang saling berkaitan Bapak Ibu, berkaitan ke bawah ya. Ini kita sama-sama amati. Kalau nanti ada yang bertanya boleh. Dia dari teori kontrol
Jadi di mana yang terakhir itu saling berkaitan, itu ada segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia yang saling berkaitan. Ini 11 saling berkaitan. Kenapa? Karena ternyata segitiga restitusi nanti seperti yang dijelaskan oleh Ibu Resti nanti, Bapak Ibu akan memahami apa hubungannya terhadap 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Lalu seperti saya katakan tadi, apa sih ternyata makna disiplin itu? Jadi Bapak Ibu, seperti yang ada di depan yang bisa Bapak Ibu baca, itu berasal dari kata disiplina. Iya, artinya apa? Belajar. Belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau pato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Lalu tapi ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lalu kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan apa sih? Apa sih nilai-nilai kebajikan? Saya pikir cuma nilai-nilai kelas. Enggak. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, baik saya, Ibu Ulan, Ibu Rohida, nggak apa ya, silakan di depan aja. Iya, semoga Ibu bedanya ya. Itu adalah keinginan yang ingin dicapai seorang individu atau suatu setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi tidak khusus satu orang aja. Contohnya hanya khusus ini aja yang punya nilai-nilai kebajikan, hanya khusus ini enggak semua. Nanti kita akan berkaitan itu terhadap siswa-siswi kita. Kenapa? Karena peserta didik kita itu macam-macam latar belakangnya. Jadi mereka memiliki nilai-nilai kebajikan mereka sendiri dari suku mereka, dari agama mereka, dari latar belakang mereka, karena itu membentuk karakter mereka yang memiliki dari prinsip-prinsip mereka sendiri. Ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti yang kami lakukan saat ini, ada tujuan. Seperti yang dilakukan Pak Iis main HP, ada tujuannya. Dia sedang membaca materi yang telah kami berikan. Seperti Ibu Ulan yang sedang berdiskusi, ada tujuannya, menyampaikan informasi yang kurang jelas kepada temannya. Semua tingkah laku ada tujuannya. Itu pernyataan dari Dr. William Glasser pada teori motor 1993. Ya. Dengan menjaga nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari pendapat Sidiani dosen tahun 1998. Ada motivasi intrinsik, apalagi ini? Jadi Bapak Ibu, ternyata motivasi itu terbagi. Ada intrinsik sama ekstrinsik. Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik ini yang sering kita alami sebelum saya sendiri masuk grup penggerak. Jika ada siswa salah, biasanya saya akan menghukum. Apa dampaknya? Dia akan berbuat baik jika ada saya. Kenapa? Dia takut saya hukum. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik apa? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang lain dalam dirinya. Dia berbuat baik karena dia memang ingin menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain dan menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga nggak ada ujungnya dia belajar. Nggak ada pun nanti orang yang memantaunya, dia akan tetap berlaku baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti siswa-siswi kita bertanya seperti ini, Pak, apa sih hubungannya pakai sabun sama belajar? Apa sih hubungannya sama seragam sama belajar? Apa sih hubungannya sama ini gaya-gaya saya di sepatu ya sama belajar? Secara logika memang nggak ada bilang ini sama anak-anak. Tetapi Bapak Ibu boleh menjelaskan kepada anak-anak tersebut, anak-anak sebenarnya
instansi atau di pekerjaan kalian. Hal itu semata-mata supaya kalian memiliki kedisiplinan diri. Nah, itu bisa disampaikan supaya apa? Supaya anak-anak tersebut bisa lebih termotivasi dalam dirinya, bukan karena peraturan sekolah yang berarti. Jadi sudut pandang yang kami alami setelah kami menjadi guru penggerak, Bapak Ibu, ternyata sudut pandangnya berbeda. Secara umum sebelum saya menjadi guru penggerak, saya tuh lihatnya dari perspektif umum. Sekarang enggak, harus dari dalam diri. Lebih dalam lagi menggali, lebih dalam. Jadi Bapak Ibu, saya akan tampilkan di sini ya, ada keyakinan kelas yang saya buat semata-mata supaya Bapak Ibu juga bisa mengerti, lebih mudah saya menjelaskannya. Ya, ini saya tunjukkan dulu fotonya ya Bapak Ibu ya, dokumentasinya ya. Ya, pada saat ini contoh saya sedang melakukan kegiatan di kelas, yaitu membuat kegiatan kelas. Apa bukan sama ya? Itu kan bapak kelas itu semua. Ya, di sini ada video, ada foto-fotonya, dokumentasinya. Kalau Bapak Ibu amati Bapak Ibu ya, di video ini, di foto ini ya, anak-anak itu memang sangat rapi dan bermodal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pasti karena kita dari awal menyampaikannya dengan benar, dengan baik, tidak dengan sesuatunya. Kenapa? Kalau kita memberikan perintah kepada anak-anak dengan jabatan kita ataupun dengan kekuasaan kita, anak-anak akan merasa ternyata saya sedang menjalankan sesuai dengan anak mereka, karena seperti itu berjalan. Tetapi kan kita memberikan mereka masukan secara dari dalam diri mereka tergali, mereka lebih paham itu sih, mereka paham. Jadi ini jalan mundur kan? Kenapa? Tapi usahakan nampak bapak itu dan nampak. Bapak Ibu boleh lihat ini, di sini ada contoh saya memberikan kegiatan kelas karena belum saya masuk di kelas kedua, jadi saya tidak bawa lupa di sini. Saya cuci dulu ya. Ibu boleh ya, saya boleh mencuci ini. Ya masuk suaranya. Tidak bingung ya Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak bingung ya. Bingung sama dulu ya. Ya, memang kita harus berkolaborasi. Beda suara. Oh pakai ini. Oh ya ya ya. Biasa. Oh, begini saja. Saya tidak tahu kenapa begini suara. Oh iya iya, karena kita pakai HDMI, dia suaranya larinya ke HDMI ya. Nanti saya tunjukkan ya.
sini saya sedang membuat keyakinan kelas. Ya, tujuannya itu cukup paut dengan materi saya tadi. Jadi sekali Bapak Ibu juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Ia bagus sekali berpakaian rapi, ya, berpakaian rapi dalam kelas. Bagus sekali ya, ini sama si kalimatnya. Yang kedua, ia menjaga kebersihan kelas. Luar biasa. Ia benar sekali menghormati sesama teman. Menghormati sesama teman. Supaya tidak terganggu ya. Benar sekali bagus. Ada lagi. Ia selalu kondusif ya, sedikitnya selalu kondusif, tidak melakukan keributan. Yang ketiga.
beda hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ya adalah sebab akibat yang lebih menanyakan apa yang mau kamu lakukan, sedangkan hukuman itu lebih ke negatifnya. Lari, apa pun yang sama jadi tadi. Di sini ada nilai kewajiban, ada nilai kewajiban, komitmen, integritas. Kenapa? Dan keyakinan kelas kami yang saya buat itu lahir dari kami sendiri, bukan dari peraturan lain. Sehingga kami wajib melakukannya. Begitu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mendik yang sudah menyampaikan materi mengenai nilai kebajikan dan hukuman, kebijakan dan restitusi. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kita akan masuk materi berikutnya, materi mengenai keyakinan kelas. Yang akan dibawakan oleh Bu Ristimaya. Kepada Bu Ristimaya kami persilakan. Terima kasih untuk moderator Pak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait mengenai keyakinan kelas. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Pak Ibu. Ada yang ngantuk mau saya buat ice sedikit? Ya, sedikit kok nggak usah. Ya cepat. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Indra. Pertanyaan Bu Indra kita simpan dulu. Nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab dulu. Nah, ini kami memaparkan dulu materinya. Baik, mungkin bisa diperjelaskan. Pernyataan yang Ibu Agung dan Ibu yakini ya, yang Ibu Indra yakini itu benar. Nanti akan saya pertegas di paparan saya terkait keyakinan kelas. Jadi ada kaitannya semua. Baik, silakan Pak Ibu untuk di slide 13 kalau tidak salah. 33. Ya, di sini terkait peraturan begini Bapak Ibu. Sebelum ada keyakinan kelas, kita terlebih dahulu membuat peraturan. Dari peraturanlah lahir keyakinan kelas. Dari keyakinan kelaslah akan menelurkan budaya-budaya positif di sekolah. Nah, jadi untuk peraturan itu biasanya bersifat punishment, ada hukuman. Nah, di keyakinan kelas itu tidak ada lagi punishment, hukuman. Karena kesepakatan itu dibuat oleh seluruh anak yang ada di dalam kelas. Nah, biasanya tadi Pak Predik sudah tampilkan videonya ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya sendiri mengenai keyakinan kelas yang saya buat adalah kita dari Bapak Ibu dulu yang buat apa peraturan kelas, apa peraturan yang ingin dibuat. Lalu
dari peraturan kelas tadi, keyakinan apa yang ingin dibuat di kelas selama pembelajaran. Nah, key point, saya bilang inti dari keyakinan membuat keyakinan kelas adalah kalimatnya bersifat positif. Tidak ada lagi kata jangan, misalnya jangan terlambat, jangan tidur di kelas, kan gitu ya. Jadi kata jangan itu bisa kita buat hadir tepat waktu di dalam kelas atau hadir 15 menit sebelum memulai pelajaran. Lalu untuk kata terlambat itu hadir tepat waktu. Nah, untuk teman yang tidur di kelas kan ada beberapa anak yang buat jangan tidur di kelas gitu ya. Nah, lalu kita perbaiki bersama-sama di dalam keyakinan kelas adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau ada teman yang tidur kan biasanya kita Bapak Ibu guru akan terganggu ya, ke satu fokus itu kenapa tidur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh, next lanjut Pak. Nah, di kegiatan keyakinan kelas ada dua model yang digunakan. Yang pertama model Y, itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian untuk tabel T-nya ada kata hormat yang terdiri dari dua ini ya, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Lalu di bagian T juga ada bekerja serta diterima dan memiliki. Nah, kita buat contohnya, berikut contohnya. Nah, untuk tabel Y di bagian terdengar, ya terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu atau boleh saya bantu, contohnya, gitu ya. Lalu untuk terlihat, anak itu terlihat mendukung atau saling menghormati ketika temannya bertanya, ya. Lalu untuk dicontoh berperilaku, itu berperilaku masuk tadi di nilai-nilai kebijakan yang disampaikan oleh Pak Fredrik. Ada kejujuran, ya, inovatif, kreatif, itu di kata perilaku. Lanjut. Nah, ini ada formatnya, nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu guru mengenai peraturan kelas turun ke jadi ke keyakinan kelas. Next, lanjut Pak. Nah, di kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama itu penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebutuhan ketiga itu kesenangan, dan yang di keempat kebebasan, terakhir kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar kita semua manusia. Lanjut. Yang oke. Nah, tadi yang di apa tadi ya? Yang mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu, silakan di apa Pak Ibu ditampilkan videonya. Di sini saya buat contoh peraturan yang sudah saya buat ke anak-anak, lalu anak-anak kita buat dalam bentuk kelompok, ya. Di situ kita dampingin tiap kelompok apa yang mau dibuat itu tidak perlu dibatasi. Nanti kalau ada kesamaan baru kita tuangkan di dalam satu karton. Kira-kira yang, nah setelah itu baru ditempelkan ke di dalam kelas. Nah, menyapa. Bagaimana cara kita belajar yang di kelas
ada tadi anak-anak bertanya, Bu, kalau misalnya keyakinan kelas itu tidak dijalankan, bolehkah dihukum? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Kalau keyakinan kelas itu tidak dijalankan, bolehkah dihukum? Silakan Bapak Ibu. Ada yang berbeda dengan pendapat Bu Rika? Terima kasih. Ya Pak Manto, ya silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi di sini kalau tadi Ibu mengatakan siswa tidak melaksanakan keyakinan kelas Bu ya. Kalau saya hukum Bu, supaya nanti anak jerah. Oh, ada yang cerah. Berarti di keyakinan kelas ada hukuman? Iya, saya ada. Oh gitu. Bagaimana yang lain? Sepakat? Ada konsekuensi dan ada hukuman. Ya, Pak Bambang silakan Pak. Kalau dari keyakinan yang sudah dibuat, bersama yang sudah dibuat, ada anak yang melanggar, apakah dihukum? Kalau menurut saya itu memang harus ada sanksi, karena itu adalah sudah peraturan bersama yang sudah dibuat. Walaupun mungkin sanksinya sudah ditentukan juga. Sama seperti Indonesia yang buat hukum tidak dilakukan, ada sanksi yang harus dilakukan. Baik, nah untuk jawaban ini akan dipertegas lagi nanti apakah dihukum atau tidak. Kita akan menggunakan segitiga restitusi, ya, dari mulai validasi, identifikasi dan bagaimana mengatasinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berperan dan sudah aktif di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Resti yang sudah menyampaikan kepada kita mengenai materi keyakinan kelas. Untuk berikutnya Bapak Ibu, materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Materi kita berikutnya yaitu eksplorasi konsep mengenai 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sampai, kita mungkin berbicara dulu bagaimana posisi Bapak Ibu selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan sewaktu Bapak Ibu mengajar. Kita lihat dulu, ya. Bagaimana kira-kira posisi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini dalam pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu pernah menghukum siswa dalam pembelajaran? Pernah. Apakah Bapak Ibu pernah membilangkan kamu kok seperti itu sih nak? Jadi mati Ibu. Pernah seperti itu? Atau pernah Bapak Ibu membilangkan ke siswa itu, ya nak, kamu jangan seperti itu lagi ya? Pernah? Pernah. Ataukah pernah sebelumnya Bapak Ibu melihat-lihat anak itu saja? Ya, biarkan aja dulu, nanti baru kena hukuman sama saya. Pernah? Iya, itulah beberapa Bapak Ibu, posisi-posisi Bapak Ibu dalam memimpin pembelajaran mungkin yang sudah Bapak Ibu lakukan. Namun Bapak Ibu, di guru penggerak ini kita diajarkan untuk memahami 5 posisi kontrol guru itu ataupun posisi Bapak Ibu dalam hal pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini Bapak Ibu, yang dilakukan oleh guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang kedua, posisi guru berkata, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas kamu ya, nanti kamu rasakan. Berikutnya, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Untuk berikutnya, kaitannya dengan guru yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berikutnya, murid berkata apa?
biarkan saja. Nanti juga diulangi kembali orang-orang. Berikutnya, apa dampaknya pada murid? Murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita bahas Bapak Ibu. Di posisi penghukum ini, ya biasanya ini yang sering kita lakukan, termasuk saya pribadi sebelum masuk ke program guru kontrak ini. Hei, kamu, sini, apa yang kamu lakukan? Kita hadik siswanya, kita bentak siswanya. Menurut Bapak Ibu, apakah dengan seperti itu yang kita lakukan, siswa itu akan berubah? Tidak, Bapak Ibu. Jelas juga seperti ini. Apa dampaknya? Dampaknya adalah murid itu pasti akan mengulangi kesalahannya kembali. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita sudah marah-marah kepada siswa, ketika kita sudah membentak-bentaknya, diulangi lagi kesalahannya. Kebanyakan diulangi ya. Nah itulah dia posisi kita yang pertama sebagai posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya ini yang sering dilakukan ini sih posisi ibu guru. Jadi gurunya berbuat apa? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa loh dengan kamu, bapak kecewa loh dengan kamu. Itulah kira-kira kata-kata yang disampaikan oleh ataupun yang diperbuat oleh gurunya. Lalu kira-kira apa yang disampaikan gurunya? Nah, yang disampaikan gurunya adalah, kamu seharusnya seperti ini loh anakku. Kamu seharusnya tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ibu malu loh anakku. Kamu seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh guru. Berikutnya hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Berikutnya kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu apa kata muridnya? Muridnya berkata, maafkan saya ya Bu. Lalu berikutnya apa dampaknya? Yang murid akan merasa rendah diri. Baru berikutnya Bapak Ibu di posisi teman. Banyak juga posisi guru ini meletakkan dirinya di posisi sebagai teman siswa. Nah, contohnya di sini apa kira-kira yang diperbuat guru? Yang diperbuat guru adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, baru berikutnya guru berkata, ayolah, lakukanlah dengan ibu. Nah, ini biasanya sering terjadi. Sudah anakku, lakukanlah dengan ibu. Berikutnya, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu kamu. Inilah kira-kira yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa itu. Yang berikutnya hasilnya apa? Murid akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Lalu Bapak Ibu, berikutnya kaitannya dengan dunia berpentas itu apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang paling penting di dunia berkualitas ini. Berikutnya, murid berkata apa? Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Itulah kira-kira yang disampaikan muridnya kepada guru. Di posisi teman ini Bapak Ibu, guru itu atau siswa itu akan merasa bahwasanya kita itu temannya. Terkadang tidak ada perbedaan jarak antara kita dengan siswa itu. Berikutnya dampaknya pada murid itu apa? Ya dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Jadi ketika ada masalah siswa yang di sekolah, dia akan ketergantungan terhadap guru itu. Dia akan mencari guru tadi yang menjadi temannya tadi. Dicarinya bagaimana? Bu, tolonglah Bu, masalah saya seperti ini, masalah saya seperti ini. Dan ibu gurunya biasanya akan menyelesaikan masalah itu. Baik, berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu, posisi guru itu adalah posisi pemantau. Jadi di posisi pemantau ini, guru akan berbuat menghitung dan mengatur apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu. Dihitung-hitungnya. Ada yang salah siswanya, dihitung-hitungnya, dipantau terus. Berikutnya, guru akan berkata, apa peraturannya? Apa yang sudah kita buat? Kurang lebih seperti itu. Jadi berikutnya, di hasil ini menyesuaikan diri. Bila diawasi, ya dikasih apa yang perlu dikasih. Berikutnya, murid meletakkan, dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru atau peraturan dan hukuman yang lain di dalam dunia berkualitas.
oleh murid, berapa banyak bintang yang sudah saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Hanya kalau posisi pemantau ini. Ya. Berikutnya, apa dampaknya pada murid itu? Dampaknya adalah murid diibaratkan mengibaratkan pada sanksi atau hadiah atau hanya untuk dirinya, ya, ini dia. Yang terakhir Bapak Ibu, inilah juga posisi yang harusnya nanti yang harus kita pahami dan harus diterapkan sebagai diri kita sebagai tenaga pengajar, ya. Apa posisi apa itu? Ini adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini, guru akan berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang telah diperbuat oleh siswa tersebut. Ya. Berikutnya, apa yang akan dikatakan guru itu? Apakah kamu yakin? Apakah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu lakukan? Ya, ini misalnya dapat guru di kategori manajer ini. Amal hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Berikutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang sudah saya lakukan? Berikutnya, dampak pada murid itu apa? Murid itu akan mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Jadi Bapak Ibu sebelumnya, jelas sekali ya Bapak Ibu. Posisi manajer inilah posisi seharusnya yang kita miliki sebagai seorang guru. Artinya apa? Di posisi manajer ini kita akan memberikan, kita akan menanyakan kepada siswa itu ketika dia salah. Contoh kesalahannya adalah 15 menit dia terlambat masuk ke dalam kelas. Kita tanya kepada siswanya, nah kalau kamu 15 menit tidak hadir ke dalam kelas, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menutupi kesalahan 15 menit yang berlalu itu? Dan murid akan menjawab, Pak, 15 menit nanti masih istirahat, saya akan mengganti Pak keterlambatan saya dengan membahas materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak hukuman yang datang kepada anak itu, tapi apa? Ya itulah dia keyakinan yang keras tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, besar harapan kami setelah adanya ya yang telah kami sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu bisa menempatkan posisi Bapak Ibu dalam pembelajaran itu sebagai posisi manajer seperti itu. Yang mungkin harapan kami dan harapan kita bersama, ya jadilah kita sebagai manajer dalam pembelajaran yang kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu ini. Mungkin dari pemahaman yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di depan. Baik, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira di posisi apa kita di Bapak Ibu? Pembuat merasa? Diingat ya Bapak Ibu, diingat ya. Pembuat merasa bersalah ya. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kita di posisi apa? Pemukul. Ya bagaimana Ibu? Sebagai posisi apa kira-kira kita? Pemukul. Ada kira-kira jawaban yang lain? Tidak ada? Iya. Oke, kita catat ya, kita buat pemukul. Maka kita buat, akan saya kasih yang mana yang bertanya. Ayolah, lakukan dari ibu ataupun dari bapak. Jadi kira-kira sebagai apa? Posisi kita sebagai apa? Dari yang sudah saya jelaskan tadi. Teman, oke teman, kita catat ya teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa kira-kira? Sebagai apa Bapak? Dari 5 posisi tadi, pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Apa kira-kira posisi yang keberapa kira-kira dalam orang ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, ada yang lain? Oke, kalau manajer menurut Bapak Ibu, nanti akan coba kita simpan jawaban manajer. Ada bulan pemantau, oke dari bulan pemantau, dari yang lain manajer. Kita simpan ada 2 jawabannya untuk nomor ini. Yang kelima, bagaimana kamu bisa
Manajer. Ya, kita simpan jawabannya manajer. Yang keempat, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Ada kira-kira jawaban yang lain? Menurut Bapak Ibu, pemantau? Sekarang, oke, kita cek kebenarannya. Iya, yang pertama membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada penghukum ya. Yang kelima, sebagai manajer sudah pas. Yang keenam, dari pemantau ya. Iya. Yang keenam itu penghukum Bapak Ibu. Kamu selalu merasa yang paling terakhir. Itu kan bentuk apa ya? Berarti kan kita menuduh, menghakimi kan? Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti di situ udah ada kategori penghukum gitu tadi. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah paham mengenai posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti dari sesi ada sesi pertanyaan Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu apa? Validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, inilah sebenarnya inti dari yang sudah kita sampaikan hari ini. Tadi ketika ada dipertanyakan oleh Bu Peter tadi, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya Bapak Ibu, yang akan kita terapkan ke depannya yaitu adalah restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam mengajar seringkali kita menemukan banyak sekali tindakan-tindakan ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa seperti ini Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan ini bisa kita selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi yang sudah ada di depan. Ya Bapak Ibu ya, oke. Saya akan menjelaskan langsung melalui video ya Bapak Ibu ya. Di video ini nanti bisa Bapak Ibu lebih memahami di kategori mana dia kategori validasi kebutuhan, waktu bagaimana dia disebut menstabilkan identitas, dan di video bagaimana nanti disebut sebagai menanyakan keyakinan. Coba kita lihat videonya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada satu video Bapak Ibu. Waktu
Oke, kalau begitu, apakah mengambil buku termatu di tanpa seizin pemangku itu adalah hal yang baik? Di sini ada Bapak Ibu, dia memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salahnya apa? Apakah dia mengambil buku temannya ada izinnya enggak? Nah, di situ dia divalidasi tindakan yang salah tadi Bapak Ibu. Nah, ini posisikanlah posisimu, posisikan temanmu itu. Ketika temanmu mengambil buku tanpa izin dari bagaimana perasaanmu? Iya, itu juga perasaan temanmu itu. Ketika dia mau belajar di universitas, rupanya buku tidak ada di dalam kelasnya. Pasti merasa kesalahan. Kira-kira kamu tahu nggak kira-kira kelas kita yang menyangkut dengan apa yang Kita nanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. saling menghargai saling yang itulah keyakinan kelas yang tidak terlakukan di sana. Keyakinan kelas kita sudah jelas saling menghormati dan saling tapi kamu tidak menyangkut. Ya, kira-kira kamu mau jadi siswa yang bagaimana setelah adanya kejadian? Baik, ya itulah orang bapak kamu, makanya. Baik Bapak Ibu, sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah di situ di poin itu bagaimana kita mendapatkan segitiga distribusi tadi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Di hal terakhir yang kita lakukan tadi itu adalah menanyakan mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tadi kesalahan si anak itu adalah mengambil buku temannya tanpa izin. Ya tanpa izin. Yang pertama yang dilakukan guru tadi adalah memvalidasi kebutuhan. Yang kedua menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu jelas langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Jadi ini perlu kita laksanakan, sangat-sangat perlu Bapak Ibu. Inilah seharusnya yang kita laksanakan ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, ketika ada yang melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu ketika ada yang salah langsung kita lari. Kamu seperti ini. Tidak seperti itu lagi yang kita depannya Bapak Ibu. Jadi setelah memahami materi yang sudah kami sampaikan hari ini, ya pelan-pelan kita ubah dengan Bapak Ibu mindset kita pribadi. Ya bagaimana seharusnya kita berposisi sebagai guru di sekolah ini, apa yang harus kita laksanakan ketika ada siswa yang bersalah, dan bagaimana seharusnya langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu juga kami bukan mengajari Bapak Ibu sebelumnya, tapi kita mau membuat satu pemahaman baru ataupun budaya positif yang baru di lingkungan sekolah kita ini dalam menindaklanjuti siswa kita yang salah, sehingga sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah materi yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Bersama kami Bapak Ibu bisa memahaminya apa yang sudah kami sampaikan. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kepada kami perihal yang sudah kami sampaikan, materi yang sudah kami sampaikan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu seluruhnya untuk raise hand sebelum bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, satu pertanyaan. Ada satu lagi Bapak Ibu biar kami jawab dan sekalian dengan dua pertanyaan. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, maka akan langsung dijawab oleh Ibu Presiden. Ada kira-kira Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Tidak ada?
Baik, Pak Profesi, ada pertanyaan ya? Sudah jelas mungkin pertanyaan tadi, silakan dijawab dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, tindakan kita sebagai guru, kalaulah anak kita itu lapar sudah masuk di jam pelajaran tadi ya Bu. Nah, kalau solusi dari saya, jika anak membawa bekal, itu akan saya berikan waktu 7 menit untuk makan, tapi tidak di dalam kelas. Misalnya kita suruh di kantor guru atau di bentuk taman yang di luar. Kalau ke kantin itu tidak saya izinkan. Kenapa? Karena itu akan memancing siswa yang lain. Siswa lain akan merasa cemburu. Kenapa dia dikasih, saya tidak dikasih? Nah, kalau dibilang kita tidak manusiawi, anak tidak bawa bekal ini, misalnya. Lalu apa solusinya, Bu? Nah, kalau dari saya, solusinya biasanya seperti ini. 5 menit sebelum jam istirahat, maka anak boleh permisi terlebih dahulu. Jadi si anak itu saya akan berikan catatan khusus bahwa anak kita izinkan agar ketika Bapak Ibu guru yang piket itu tidak jadi ada tanda tanya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bu Rika? Oke, ada yang lain? Silakan. Ulang, jangan segan-segan. Kita di sini berbagi. Ada? Ya, silakan. Mari Bu, silakan. Iya, jangan malu-malu. Baik. Nah, dari pemaparan dari kami bertiga, saya, Pak Fredrik dan Pak Iko, kami bisa ambil kesimpulan mengenai budaya positif yang akan kita bangun di sekolah ini, dimulai dari kita Bapak Ibu guru di tiap-tiap kelas, yaitu buatlah terlebih dahulu peraturan kelas, kemudian lakukan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh kelas dan guru tersebut, kemudian akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk budaya positif sendiri, Bapak Ibu kita jangan lupa selalu menempatkan diri itu sebagai manajer tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iko. Nah, nilai-nilai kebaikan universal yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fredrik juga bisa kita jalankan dengan baik. Nah, terkait untuk membuat keyakinan kelas, kami yang di depan ini CDP Angkatan 9 bersedia membantu Bapak Ibu jika ada kesulitan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk segala dukungannya Bapak Ibu guru. Oh ya, masih ada yang mau bertanya, silakan. Oh iya, silakan Bu. Apa setiap masalah siswa yang Ibu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi, Pak? Ya, baik. Dari pertanyaan yang sangat-sangat baik. Sekarang ini di lingkungan sekolah, mari selesaikan masalah yang dihadapi siswa dengan segitiga restitusi tadi. Artinya apa, Bu? Ibu memvalidasi dulu apa sih yang salah di situ. Ya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah langkah-langkah yang harus Ibu lakukan. Ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka sekarang ataupun di budaya positif itulah langkah-langkah yang harus Ibu jalankan bagaimana Ibu menghadapi siswa yang bersalah. Apalagi orang Ibu di bagian guru BK ya. Coba validasi dulu apa kesalahan-kesalahan, apa tindakan yang salah dilakukan oleh anak tersebut. Dengan memahami situasi dan kondisinya, mungkin Ibu akan menemukan ya apa sih jalan keluar atau apa sih solusi yang bisa kita berikan kepada siswa tersebut. Bagaimana Bu bisa? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang baik, sebelum kita masuk ke refleksi Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, baik, di poin terakhir Bapak Ibu pertemuan kita hari ini, satu langkah lagi baru kita selesai. Kita akan refleksi Bapak Ibu.
hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Ibu dapatkan hari ini? Hal apa yang Ibu dapatkan? Ayo. Ada jangan-jangan tidak ada yang didapatkan ya? Mungkin bisa disampaikan, Pak, saya hari ini sudah mendapatkan loh mengenai ini. Ayo Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Rita. Hal baru yang saya dapat dari paradigma yang baru setelah saya mengikuti implementasi budaya positif yang Bapak Ibu sampaikan, saya semakin menyadari mungkin selama ini saya melakukan yang namanya hukuman pada siswa. Ya, yang seharusnya memang hukuman itu tidak lagi kita buat, tapi lebih baik kita buat ke dalam bentuk konsekuensi tadi ya Pak. Nah, jadi mungkin saya juga sebagai guru yang selama ini melakukan hukuman kepada siswa mulai dari sekarang bisa memperbaiki diri supaya menghilangkanlah hukuman itu di tengah-tengah pembelajaran ketika siswa memiliki kesalahan, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ada masalah dibicarakan dengan siswa dengan restitusi ya Pak ya. Nah, jadi saya rasa saya sebagai guru semakin membuka paradigma saya setelah mengikuti implementasi budaya positif. Ya, terima kasih Bu Rita. Semoga Bapak Ibu yang lain juga ya lebih memahami. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih tak? Senang tak? Senang? Senang? Iya, senang ya. Kenapa? Karena sudah dapat ilmu yang baru. Ingat bagaimana kita menerapkannya ke dalam pembelajaran kita setiap. Iya, dan ketiga, peran guru seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Seperti apa kita? Manajer ya, iya. Memang posisi manajer inilah posisi yang paling ideal untuk kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, besok ketika pembelajaran dimulai, jadilah posisi manajer seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Siap Pak. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Berikutnya, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Guru yang bagaimana Bapak Ibu pilih ke depannya? Ya, guru yang bagaimana? Guru yang menyenangkan Pak. Guru yang menyenangkan. Ya, guru yang berpihak kepada siswa. Sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ya kita sebagai guru harus menuntun siswa, harus memerdekakan siswa. Ya, jadi laksanakanlah apa yang sudah kita dapatkan hari ini Bapak Ibu beserta rekan kami, Bapak Ibu seluruhnya yang bisa menjalankan ini semua, dan akan timbullah budaya positif ataupun paradigma baru di lingkungan sekolah kita ini. Siap kita melaksanakan dengan Bapak Ibu? Siap Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya yang sudah datang. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembicara yang sudah datang. Untuk sesi terakhir Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, biar kita tutup dengan doa. Doa sengaja saya pimpin ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu seluruhnya, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, kita berdoa untuk menutupnya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk sesi terakhir Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi foto ya. Nanti akan kita berfoto ke depan beserta pembicara. Oke? Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang belum sarapan nak? Waduh, tidak boleh seperti itu. Kalian harus menghargai diri kalian sendiri supaya kalian bisa menghargai orang lain. Kalau kalian tidak sarapan, nanti kalian bisa sakit. Paham? Berarti kita sepakat mulai dari besok kita akan sarapan pagi ya? Ya. Bagus sekali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan buat keyakinan kelas kita dulu. Ada yang tahu tujuan membuat keyakinan kelas? Iya, luar biasa sekali. Teman kita yang di paling ujung sudah ngerti tujuannya.
Jadi keyakinan kelas itu kita buat supaya kelas kita tetap kondusif dan masing-masing dari kita merasa nyaman belajar di kelas. Paham ya? Ini bukan peraturan ataupun hal-hal yang boleh dilanggar, karena keyakinan kelas itu sendiri ada konsekuensinya. Beda hukuman dengan konsekuensi. Iya, benar sekali. Kalau hukuman itu contohnya ya, kamu terlambat masuk kelas. Kamu lari lapangan 4 kali. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau konsekuensi itu, contohnya dia terlambat. Saya tinggal tanya, kenapa kamu terlambat? Baiklah, sebagai konsekuensinya kamu cari nanti data temanmu, baru catat ya materi yang sudah kamu lewatkan. Paham? Paham ya? Paham ya? Kan itu bukan punishment ya. Dia kan hanya menggali sesuatu yang udah terlambat di. Iya, bagus sekali. Baiklah, Bapak akan minta dari kalian kesepakatan kelas tersebut atau keyakinan kelas supaya kita sama-sama menjalankannya dengan baik. Kalau Bapak yang bikin nanti seakan-akan jadi satu arah. Ini namanya keyakinan kelas, itu harus dari kita semua. Yuk, yang pertama apa itu nak? Berpakaian rapi. Iya, bagus sekali. Berpakaian rapi, Bapak catat ya. Berpakaian rapi di dalam kelas. Bagus sekali ya. Ini sangat positif kalimatnya. Yang kedua, iya, menjaga kebersihan kelas. Luar biasa. Ini anak-anak ini pandai-pandai sekali ya. Ayo yang ketiga. Iya, benar sekali, menghormati sesama teman. Menghormati sesama teman supaya nggak terganggu ya. Benar sekali, bagus. Ada lagi? Iya, selalu kondusif ya, itu positifnya selalu kondusif, tidak melakukan keributan. Itu kan negatif tidak ya. Jadi positifnya adalah selalu kondusif ya. Menjaga kondusif kelas. Kelas. Luar biasa. Ada lagi nak? Iya, benar sekali, datang tepat waktu. Luar biasa ya nak. Iya benar. Jadi ini sebenarnya yang pertama, tapi ditaruh yang kelima. Luar biasa. Yang penting kalian sudah paham ada di dalam dia kan gitu. Ada lagi nak? Habis. Berarti cuma ada 5, yaitu berpakaian rapi, menjaga kebersihan, menghormati sesama, menjaga kondusifan kelas, sama datang tepat waktu. Deal? Deal? Ya baiklah, bagus sekali. Jadi seperti yang sudah kita sepakati, kelima keyakinan kelas ini nak, ya karena ini berasal dari kita semua, maka kita harus menjalankannya dengan baik. Paham ya? Nah, jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita, berarti kalian harus menerima konsekuensi dari Bapak. Iya. Konsekuensinya sebenarnya sih itu kesepakatan kita juga, ya. Nanti Bapak akan tanya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi nggak punishment, tetapi memberikan kesempatan bagi kamu untuk memperbaikinya. Paham? Paham ya? Ya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi begitu aja keyakinan kelas kita nak. Semoga ini bisa kita terapkan di pelajaran-pelajaran kita. Setiap Bapak masuk di kelas atau guru-guru lain masuk di kelas, boleh kalian terapkan ini supaya kita tetap kondusif dan pembelajaran bisa kalian terima dengan semaksimal mungkin ya. Bagus sekali. Bapak salut dengan kalian sudah mengerti kalimat-kalimat positif dalam keyakinan pembuatan keyakinan kelas ya. Bagus sekali. Bapak berharap kita sama-sama bisa mematuhinya dan nanti kalian boleh kasih masukan sama Bapak. Pak, mana tahu ya setelah kita jalan ini ternyata ada kekurangan dalam keyakinan kelas kita. Ini kan masih ada 5. Nanti di pertemuan berikutnya setelah kalian mengalami pembelajaran hari ini,
Pasti kan ada yang bilang contohnya ya, Pak, ternyata harus seperti ini Pak, tambah satu lagi keyakinan kelas. Karena saya merasa nggak nyaman tadi Pak. Paham ya? Bapak akan memperbaikinya kembali. Bagus sekali. Apa yang bisa nak? Siapa namanya nak yang itu yang selalu memberikan pendapat? Juan Pak. Iya. Nak Juan. Bagus. Ini Bapak agak-agak lupa namanya nak Juan ini karena ada nak Jihan, apa beda namanya. Tapi nak Juan ini salah satu contoh yang baik di dalam kelas, dia aktif di dalam kelas. Bagus sekali nak Jihan ya, nak Juan ya. Bagus. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk teman kita nak Juan. Baiklah ya, udah bisa kita mulai pembelajaran kita nak? Kita sepakat ya? Siap? Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi kita.